Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Kusuma dengan NIM 0553686694 dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan proses kelahiran Pancasila. Kali ini saya akan fokus pada peristiwa Piagam Jakarta sebagai momen penting, sambil menjelaskan nilai-nilai Pancasila yang tercermin di dalamnya serta refleksi pribadi saya. Pertama, mari kita sentuh latar belakangnya. Pada masa pendudukan Jepang menjelang kemerdekaan, dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 29 April 1945 yang dipimpin oleh Mr. Rajiman Widjodiningrat. Badan ini bertugas menyiapkan fondasi negara dan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Disinilah Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila dalam pidatonya yang ikonik pada 1 Juni. Setelah sidang BPUPKI, dibentuk Panitia 9 pada 22 Juni 1945 yang diketuai Soekarno dengan anggota seperti Muhammad Hatta, Yamin, Agus Salim, Wahid Hasyim, dan Abi Kusno Djokro Sujoso. Panitia ini merumuskan dasar negara di sebuah gedung sederhana di Jakarta. Rumusan awalnya mencakup 5 sila. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawarah perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam ini lahir dari diskusi intensif, tapi sempat kontroversial karena frasa 7 kata tentang syariat Islam yang tidak disetujui oleh semua kelompok, terutama nasionalis dari wilayah timur. Kemudian pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 diputuskan untuk menghapus frasa tersebut demi kesatuan dan Pancasila disahkan sebagai dasar negara secara final. Piagam Jakarta ini seperti cetak biru yang menandai kompromi historis untuk persatuan bangsa. Dari peristiwa ini, saya melihat nilai-nilai Pancasila yang begitu nyata tercermin, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta menunjukkan upaya para pendiri bangsa untuk menciptakan keadilan bagi semua agama dan etnis. Demi kompromi yang menghapus elemen yang berpotensi memecah belah, ini juga mencerminkan sila ketiga, persatuan Indonesia, di mana mereka rela mengesampingkan perbedaan demi kesatuan NKRI. Nilai toleransi, musyawarah, dan keadilan sosial ini bukan sekedar kata-kata, melainkan hasil dari dialog yang inklusif dan bijaksana. Untuk refleksi pribadi saya, pelajaran terbesar dari Piagam Jakarta adalah pentingnya kompromi dan dialog di tengah tekanan besar, seperti ancaman perang dunia dan penjajahan. Kita belajar bahwa persatuan bukan datang begitu saja, tapi dibangun melalui pengorbanan dan saling pengertian antar kelompok. Bagi generasi muda saat ini, nilai ini sangat relevan di era digital yang penuh polarisasi dan hoax. Pancasila mengajak kita untuk menghargai keragaman, menolak diskriminasi, dan berkontribusi pada keadilan sosial, misalnya melalui kampanye anti-bullying online atau dukungan terhadap isu lingkungan. Saya sendiri sebagai bagian dari generasi ini merasa terinspirasi untuk lebih aktif dalam diskusi komunitas, agar warisan ini tetap hidup dan mencegah perpecahan yang bisa merusak bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.